Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohmat Fauzi. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo dengan NIM 17250203033 dari kelas 1A. Pokok bahasan kita kali ini yang pertama, konsep remaja, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan remaja, yang ketiga, menstruasi, mimpi basah dan masturbasi, yang keempat, pemeliharaan organ reproduksi, yang kelima, seksualitas remaja, yang keenam, penyimpangan perilaku seksual, yang ketujuh, konseling kesehatan reproduksi remaja. Konsep remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin adolescent, berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti De Bruin mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO, ada 3 kriteria yang digunakan, biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni yang pertama, individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pada fase remaja awal, 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak. Yang kedua, kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja, mencari-cari nilai dan energi baru, serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Yang ketiga, identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Yang keempat, hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Yang kelima, hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Menstruasi, mimpi basah, dan masturbasi. Menstruasi atau haid adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Mimpi basah atau emisi nokturnal adalah pengeluaran cairan semen di saat tidur yang hanya dialami oleh laki-laki. Masturbasi atau onani adalah suatu kegiatan seksual yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kepuasan seksualnya dengan cara merangsang daerah vitalnya. Pemeliharaan organ reproduksi. Pemeliharaan organ reproduksi pada remaja perempuan yaitu pembersihan vagina, mengganti celana dalam dengan teratur, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina, memilih celana dalam, mencukur rambut kemaluan. Sedangkan pemeliharaan organ reproduksi pada remaja pria yaitu membersihkan organ kelamin secara teratur, mencukur rambut kemaluan, gantilah celana dalam minimal 2 kali sehari, hindari sinar elektromagnetik. Seksualitas remaja. Seks berarti jenis kelamin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut dengan seksualitas. Menurut Master, Johnson, dan Kolodny, seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, diantaranya dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Penyimpangan perilaku seksual. Penyimpangan perilaku seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Konseling kesehatan reproduksi remaja. Konseling kesehatan reproduksi remaja atau KRR adalah suatu proses konsultasi di mana seorang konselor memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Tujuan konseling KRR adalah untuk membantu kliennya dengan menggali kondisi dan permasalahan klien serta memberikan informasi dan fakta kepada kliennya
agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan mengenai tindakan yang akan diambil. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.